Panduan Kebaktian Online GKP Immanuel Karawang. 1. Sediakan waktu khusus. Jangan sambil memasak, tiduran, atau melakukan aktivitas lainnya. 2. Persembahkan waktu, ibadah, dan segala sesuatu yang kita miliki sebagai persembahan hidup yang kudus dan berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadah kita yang sejati. 3. Diusahakan anggota keluarga dapat berkumpul semaksimal mungkin. 4. Siapkan perangkat yang akan digunakan dan pastikan koneksi jaringan stabil. Apabila memerlukan layar yang lebih lebar, dapat dikoneksikan dengan laptop atau TV dan bisa meminta bantuan kepada anggota keluarga yang dapat mengoperasikannya. Selamat malam, Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan. Saat ini kita berjumpa di dalam kebaktian khusus kaum perempuan dan sekaligus juga kebaktian kaum pria. Dan kita akan bersama-sama sebelum memulai kebaktian ini sejenak kita bersaat teduh. Mari Bapak Ibu kita bersaat teduh. Selesai. Kita akan mengangkat sebuah pujian, yaitu kasih setiamu yang kurasakan. Kasih setiamu yang kurasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang telah kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah kupikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini? Siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apa aku balas Tuhan selain puji dan sembah? Siapakah aku ini Tuhan? Siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembah Kau, selain puji dan sembah Kau. Mari kita satukan hati dalam doa syukur dan doa untuk pembacaan firman Tuhan kita. Kita berdoa. Segala puji dan syukur kami haturkan kehadirat-Mu ya Allah, Bapa Surgawi, Allah yang maha baik, Allah yang penuh kasih, yang senantiasa menopang, memelihara, dan menyertai kehidupan kami. Terima kasih saat ini kami boleh dihimpunkan kembali dalam persekutuan kebaktian kaum perempuan bersama dengan kaum pria. Biarlah Tuhan Kau hadir dalam ibadah kami pada hari ini, dan terlebih juga persiapkan kami untuk mendengarkan sabda firman-Mu pada kesempatan saat ini. Biarlah Roh Kudus yang akan memberi kami hikmat untuk dapat memahami akan firman-Mu ini. Kami memohon ya Bapa, di dalam nama Yesus Kristus firman yang hidup. Amin. Bacaan kita pada saat ini yaitu dari Yesaya pasal 38 ayat 17 sampai 20. Sekali lagi, Yesaya pasal 38 ayat 17 sampai 20 yang merupakan bagian dari perikop tentang
Hizkia sakit dan disembuhkan. Kita akan membaca secara bergantian ayatnya yang ganjil oleh semua kaum pria, ayatnya yang genap oleh semua kaum perempuan. Sudah siap? Baik, mari kita bersama-sama membacakan dimulai dari kaum pria. Sesungguhnya penderitaan yang pahit menjadi keselamatan bagiku. Engkaulah yang mencegah jiwaku dari lubang kebinasaan, sebab Engkau telah melemparkan segala dosaku jauh dari hadapan-Mu. Sebab dunia orang mati tidak dapat mengucap syukur kepadamu, dan maut tidak dapat memuji-muji Engkau. Orang-orang yang turun ke liang kubur tidak menanti-nanti akan kesetiaan-Mu. Tetapi hanyalah orang yang hidup, dialah yang mengucap syukur kepadamu, seperti aku pada hari ini. Seorang bapa memberitahukan kesetiaan-Mu kepada anak-anaknya. Tuhan telah datang menyelamatkan aku. Kami hendak main kecapi seumur hidup kami di rumah Tuhan. Sampai demikian pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia mereka yang mendengar, memelihara dan melakukan firman Tuhan di dalam kehidupannya. Haleluya. Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan. Puji Tuhan, kita semua diberikan kesehatan dan kiranya kita tetap bersukacita pada saat ini. Tema yang diangkat di dalam kebaktian kita bersama pada saat ini yaitu bersyukur saat pandemi, bisa nggak ya? Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudara, tema ini sengaja diangkat oleh kita pada kesempatan saat ini. Kenapa? Karena hal mengucap syukur itu adalah sebuah kekuatan yang terbesar dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya. Namun, ya, kita menyadari bahwa dalam prakteknya, Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus, banyak sekali di antara kita yang mungkin bisa saja sulit untuk mengucap syukur. Banyak tentu yang menjadi alasan kenapa tidak mampu dan sulit untuk bersyukur. Bagaimana bisa saya bersyukur kalau ternyata rumah tangga saya hancur? Bagaimana saya mampu bersyukur kalau saat ini toko saya sepi, tidak ada pembeli? Bagaimana saya bisa bersyukur kalau saat situasi ini bisnis sedang susahnya gitu ya, sedang pailit? Dan juga mungkin dalam situasi ini ada juga saudara-saudara kita yang mengatakan sulit bersyukur karena apa? Karena banyak tunggakan, banyak hutang di sana sini. Demikian juga ketika kita mengalami situasi di mana kita mengalami sakit, ya, dan tidak kunjung sembuh-sembuh, bagaimana saya bisa bersyukur? Mungkin juga ada di antara para orang tua yang saat ini, aduh saya sangat susah sekali untuk bersyukur di tengah-tengah situasi di mana anak-anak saya pada saat ini sedang mengalami pergumulan. Anak-anak saya sekarang mungkin ada yang mengalami kegagalan dalam pekerjaannya, dalam sekolahnya, dan lain-lain sebagainya. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kita akui memang secara jujur bahwa kita baru bersyukur biasanya ketika kita mengalami hal-hal yang baik saja. Kita akan bersyukur ketika kita mendapatkan berkat dan pertolongan dari Tuhan. Namun walaupun tidak ada mujizat, walaupun keadaan belum seperti yang diharapkan, walaupun doa-doa kita belum dijawab, walaupun pertolongan Tuhan belum kita alami, haruslah kita sebagai orang percaya sebenarnya mampu kiranya untuk mengucap syukur kepada Allah. Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus, Hizkia berkata di dalam perikop yang kita baca pada saat ini, khususnya ayat yang ke-19, ya, menyatakan demikian. Hanyalah orang yang hidup, dialah yang mengucap syukur kepadamu seperti aku pada hari ini.
Dengan kata lain, Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, artinya apa? Artinya setiap orang yang hidup, Hizkia hendak menyatakan bahwa wajib kita itu mengucap syukur kepada Tuhan. Artinya hanya orang mati saja yang berhenti mengucap syukur. Bahkan pemazmur mengingatkan di dalam Mazmur 150 ayatnya yang ke-6 demikian. Biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Nah, artinya Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus, Hizkia di sini ia mengucap syukur kepada Tuhan sekali lagi, bukan semata-mata karena ia telah disembuhkan dari sakitnya, bukan. Tetapi di sini kita bisa melihat bagaimana Hizkia mengucap syukur kepada Tuhan selain tidak ada lagi memang alasan baginya untuk tidak mengucap syukur kepada Tuhan. Hizkia mengucap syukur bukan karena Tuhan bermurah hati kepadanya, bukan karena kemudian ia mendapatkan bonus selain sembuh, tetapi ia juga kemudian diberikan usia 15 tahun lagi, bukan karena itu. Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus, mengapa kita dalam kehidupan ini harus mengucap syukur dalam setiap keadaan? Karena di dalam kita mengucap syukur, di situ kita akan mendapatkan sebuah kekuatan dan kekuatan baru dalam hidup ini. Ketika kita mengucap syukur, maka kita tidak akan mudah menjadi lelah dalam menghadapi kehidupan ini. Bukankah juga Amsal berkata, hati yang gembira adalah obat, tetapi semangat yang patah akan mengeringkan tulang. Jadi jika kita dipenuhi dengan hati yang mengucap syukur, apapun yang kita kerjakan tidak akan menjadikan kita lelah. Sekalipun situasi kita saat ini sedang sulit, sedang mengalami pergumulan yang berat, tetapi di dalam kita mengucap syukur dengan hati yang dipenuhi dengan ucapan syukur, maka kita akan mampu menjalani kehidupan ini dengan baik. Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus, kalau segala sesuatu dikerjakan dengan keluh kesah, dengan bersungut-sungut, maka pasti itu akan terasa berat apa yang kita perbuat, apa yang kita kerjakan. Tetapi sebaliknya dengan bersyukur, maka seseorang akan mengalami semangat juang yang tinggi. Dengan bersyukur, seseorang tidak akan menyerah dan berputus asa dalam menghadapi kehidupannya. Karena orang yang bersyukur, ia menyadari penuh bahwa Tuhan selalu menyertai dan memberi kekuatan kepadanya. Oleh karena itulah, maka pada saat ini sekali lagi, kalau tadi tema kita berbicara bersyukur saat pandemi, bisa nggak ya? Ya, maka pasti kita tahu jawabannya. Apa itu? Ya, betul, bisa. Karena bersyukur sekali lagi bukan sekali lagi didasarkan pada tadi dikatakan oleh Hizkia, bukan karena ia merasa sudah mendapatkan kebaikan dari Tuhan, bukan. Bukan karena ia sudah diperpanjang usianya, bukan. Bukan karena ia mengalami mukjizat, bukan. Tetapi ia bersyukur. Sekali lagi apa? Karena dia menyadari bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkannya. Ia bersyukur karena ia tahu bahwa sebagai orang yang hidup, maka wajib dia untuk bersyukur. Orang yang tidak bersyukur hanya orang yang sudah meninggal, yang sudah mati, itu dikatakan oleh Hizkia. Maka kita saat ini, apapun keadaan kita, apapun situasi kita, Bapak Ibu, kiranya kita tetap mampu untuk selalu bersyukur kepada Tuhan. Rasul Paulus dalam perjanjian baru, ya, dalam 1 Tesalonika 5 ayat 18, ia juga mengatakan hal yang sama. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Oleh karena itu, Bapak Ibu dan saudara-saudara, mari kita
Belajar untuk selalu mengucap syukur kepada Tuhan. Mari kita selalu memuji dan memuliakan nama Tuhan. Karena itulah yang dikehendakinya. Selamat bersukacita, selamat bersyukur. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita mensyukuri berkat yang Tuhan limpahkan dalam kehidupan kita melalui persembahan, dan sambil persembahan diedarkan ya kita berikan bersama-sama, kita juga akan menaikkan pujian dari Kidung Jemaat 64 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang kedua. Kita satukan hati dalam doa. Terima kasih untuk firman-Mu yang mengingatkan kami ya Tuhan, untuk belajar senantiasa mengucap syukur kepada Tuhan dalam segala keadaan dalam hidup kami, termasuk saat pandemi ini. Kiranya kami juga tetap mampu untuk bersyukur kepada Tuhan. Dan biarlah kiranya Roh Kudus yang akan menguatkan kami untuk senantiasa mampu bersukacita, mampu bersyukur bersama dengan Tuhan. Di mana saat ini kami juga boleh memberikan rasa syukur kami atas berkat yang Tuhan limpahkan melalui persembahan. Berkati setiap tangan-tangan yang memberikannya Bapa dengan berkat-berkat dari Tuhan. Dan biarlah semua ini juga dapat menopang untuk pelayanan jemaat Tuhan di GKP Immanuel Karawang ini. Bapa Surgawi, Allah yang Maha Baik, kami juga saat ini ingin berdoa untuk keluarga-keluarga yang ada di jemaat GKP Immanuel Karawang,
keluarga-keluarga yang ada di pos kebaktian Pebayuran, pos kebaktian Kampung Teko, dan juga untuk semua saudara-saudara kasih kami yang lainnya. Biarlah Tuhan, dalam keadaan kami saat ini, Tuhan tetap meneguhkan dan menguatkan kami, untuk tetap kiranya kami juga melihat akan segala karya dan kasih Tuhan, penyertaan Tuhan yang selalu hadir dalam hidup kami. Dan tidak ada alasan bagi kami untuk tidak mengucap syukur kepadamu ya Bapa. Oleh karena itu, biarlah kiranya kami pun dimampukan untuk bisa mensyukuri akan setiap hal yang oleh Tuhan nyatakan dalam kehidupan kami masing-masing pribadi. Kami juga ingin berdoa ya Bapa pada saat ini untuk upaya dan penanganan yang dilakukan oleh pemerintah melalui gugus tugas yang dibentuk bersama dengan TNI Polri dan elemen masyarakat bangsa ini di dalam kami menghadapi pandemi virus corona ini, agar hikmat Tuhan menolong dan memampukan kami bukan hanya untuk memutus mata rantai penyebaran virus ini, tetapi juga khususnya upaya-upaya pemulihan dan juga pengobatan yang dilakukan untuk saudara-saudara kekasih kami yang sudah didiagnosa mereka menjadi orang-orang yang terpapar oleh karena virus ini. Biarlah Tuhan Engkau hadir di dalamnya. Dokter, perawat, semua tenaga medis maupun non medis yang ada di rumah sakit yang ada di klinik-klinik di garda terdepan ini, agar semuanya juga dilindungi oleh Tuhan, agar semua diberkati oleh Tuhan, sehingga upaya penanganan ini dapat segera bisa selesai dengan baik, dan kami juga ingin menjalani kehidupan seperti yang sebelumnya sebelum ada pandemi ini ya Bapak. Bapak Surgawi, inilah segenap doa dan permohonan kami yang kami haturkan semuanya ini hanya dalam nama Yesus Kristus, Tuhan yang menjadi juru selamat dalam kehidupan kami. Amin. Kita akan bersama-sama menerima berkat dari Tuhan. Kasih karunia, damai sejahtera, berkat dari Allah Bapa di dalam Yesus Kristus dan Roh Kudus kiranya menyertai kita dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Demikian kebaktian kita sudah selesai. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.